Selanjutnya, kami akan melakukan percobaan menggunakan ESP8266 yang terhubung dengan breadboard dan 4 buah LED. Percobaan ini merupakan tugas minggu kedua pada Lab 2. Pada percobaan ini, setiap LED akan dikontrol secara bergantian melalui program yang telah diunggah ke ESP8266. Langkah awal yang dilakukan adalah masuk ke dalam software Arduino IDE untuk membuat kode C++ yang nantinya akan diunggah ke dalam modul ESP8266. Di sini, kami telah membuat beberapa baris kode yang akan digunakan untuk melakukan percobaan pada tugas Lab 2. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kode program. Pada bagian define yang ada di sini, kami mendefinisikan setiap LED dengan nama masing-masing warna, yaitu hijau, merah, kuning, dan biru. Nilai angka di sampingnya merupakan nomor pin pada ESP8266 yang digunakan untuk menghubungkan LED tersebut. Tujuannya agar penulisan kode menjadi lebih mudah dipahami dan tidak perlu mengingat nomor pin secara langsung. Dengan cara ini, ESP8266 dapat mengenali bahwa setiap nama warna tersebut merepresentasikan pin tertentu. Jadi, ketika kami memanggil hijau, sebenarnya itu mengarah ke pin GPIO 12 pada ESP8266. Begitu juga dengan merah ke GPIO 0, kuning ke GPIO 4, dan biru ke GPIO 5. Selanjutnya, pada bagian setup yang ada di sini, kami mengatur semua pin yang terhubung ke LED sebagai output. Artinya, pin tersebut akan digunakan untuk mengirim sinyal keluar untuk menyalakan atau mematikan LED. Selanjutnya, pada bagian loop yang ada di sini. Bagian ini akan dijalankan secara terus-menerus selama ESP8266 aktif. Di dalamnya, kami menggunakan fungsi digital write, yaitu untuk memberikan sinyal high atau low pada pin. Contohnya pada digital write, hijau, high, artinya kami memberikan tegangan pada pin hijau sehingga LED menyala. Kemudian, digital write, hijau, low, artinya menghentikan tegangan sehingga LED mati. Di antara perintah tersebut terdapat delay, yang berfungsi untuk memberi jeda waktu dalam milidetik. Misalnya, delay 1000 berarti jeda selama 1 detik. Pada program ini, LED akan menyala secara bergantian dimulai dari hijau, kemudian biru, lalu kuning, dengan durasi nyala dan mati yang berbeda-beda sesuai nilai delay yang telah ditentukan. Karena berada di dalam fungsi loop, maka proses ini akan terus berulang selama alat dijalankan. Setelah mengetahui kode yang digunakan pada Project Lab kali ini, selanjutnya kami akan menjelaskan desain sirkuit dari Project Lab 2 ini. Dalam proyek kali ini, kami menggunakan beberapa bahan antara lain terdapat ESP8266, kemudian 4 buah LED dengan warna yang berbeda, lalu ada 1 buah resistor dan 1 buah breadboard. Pertama, perhatikan pin G atau ground pada board ESP8266. Pin ini akan kita gunakan sebagai jalur negatif pada rangkaian. Kemudian, kita hubungkan pin G atau ground pada ESP8266 menggunakan kabel jumper. Ujung pertama kabel dipasang ke pin G, lalu ujung satunya lagi kita tancapkan ke salah satu lubang yang ada pada breadboard. Setelah kita memasukkan ujung kabel jumper yang terhubung ke ground ke salah satu lubang pada breadboard, maka satu baris lubang ini secara vertikal akan memiliki arus ground dari ESP tersebut. Pada breadboard, lubang-lubang yang tersusun dalam satu baris, sesuai jalurnya, memang saling terhubung secara internal, sehingga arus ground dapat mengalir ke seluruh titik pada jalur tersebut. Setelah kita memasukkan arus ground ke dalam salah satu baris pada breadboard, kemudian kita memasangkan resistor. Salah satu kaki resistor kita pasangkan ke dalam lubang yang memiliki arus ground dari sebelumnya, dan satu kaki lainnya kita masukkan ke dalam lubang yang berada di atas breadboard. Resistor memiliki fungsi untuk menghambat arus listrik sekaligus tetap menjadi penghubung dalam rangkaian. Jadi, ketika salah satu kaki resistor kita masukkan ke dalam lubang breadboard yang terhubung ke ground, maka kaki tersebut akan ikut terhubung ke ground. Selanjutnya, arus ground tersebut akan melewati resistor, lalu diteruskan ke kaki resistor yang satunya, yang kemudian kita hubungkan ke lubang lain pada bagian atas breadboard. Sehingga, satu baris lubang pada breadboard yang dimasuki oleh salah satu kaki resistor yang terhubung ke ground, secara horizontal akan ikut terhubung ke ground dan memiliki arus ground. Kemudian perhatikan pin GPIO 2 pada ESP8266, yang mana pin tersebut akan kita gunakan untuk LED berwarna kuning. Kemudian kita sambungkan pin tersebut ke salah satu lubang pada breadboard. Kemudian kita mengambil LED berwarna kuning. Lalu kita sambungkan kaki negatifnya ke salah satu lubang yang memiliki arus ground dan kaki positifnya ke lubang yang memiliki arus GPIO 2. Lalu kita mencari pin GPIO 0 pada ESP8266 untuk LED berwarna merah. Kemudian kita sambungkan ke salah satu lubang pada breadboard. Lalu, ambil LED berwarna merah dan sambungkan kaki negatifnya ke ground dan positifnya ke lubang yang memiliki arus GPIO 0. Kemudian kita mencari pin GPIO 12 pada ESP8266 untuk LED berwarna hijau. Kemudian kita sambungkan ke salah satu lubang pada breadboard. Lalu, ambil LED berwarna hijau dan sambungkan kaki negatifnya ke ground dan positifnya ke lubang yang memiliki arus GPIO 12. Terakhir kita mencari pin GPIO 5 pada ESP8266 untuk LED berwarna biru. Kemudian kita sambungkan ke salah satu lubang pada breadboard. Lalu, ambil LED berwarna biru dan sambungkan kaki negatifnya ke ground dan positifnya ke lubang yang memiliki arus GPIO 5. Berikut demo hasil jadinya.